Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Imam Asy-Syafi'i yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali Allah mengizinkan kita berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala ini, melanjutkan kajian kita membaca kitab Ushulul Iman yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang mana tentunya kitab ini, kitab Ushulul Iman, membahas seputar tentang akidah dasar seorang mukmin tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sekarang sudah berada di penghujung kitab, yang mana sekarang kita sudah masuk dalam bab-bab terakhir tentang anjuran menuntut ilmu, caranya dan larangan-larangannya. Nah, kalau sebenarnya tentunya ini sudah di luar dari tema kitab kita, karena tentunya usulul iman terkait dengan rukun-rukun iman, mulai dari beriman kepada Allah, telah kita bahas panjang lebar, mulai dari asma wa sifat Allah, beriman kepada takdir Allah, beriman kepada yakni hari kiamat, kitab-kitab Allah juga kita sudah bahas, dan juga terakhir kita membahas tentang menuntut ilmu. Apa hubungannya dengan usulul iman? Karena tentunya agar kita bisa beriman dengan benar, benar-benar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, haruslah dengan ilmu, dengan belajar. Karena banyak manusia, kaum muslimin, mengira tauhid itu adalah mengetahui Allah Esa. Udah cukup itu tauhid. Padahal tentu itu adalah akidah kaum musyrikin. Orang-orang kafir di zaman Nabi, mereka mengakui Allah Esa, Allah Maha Kuasa, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Tapi yang menjadi masalah mereka adalah tauhidul ibadah, tauhid uluhiyah. Bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya menyembah Allah dengan benar. Adapun keyakinan Allah yang maha memberi rezeki, yang menghidupkan, mematikan, itu diakui oleh mayoritas umat manusia, yang muslim maupun kafir. Hati kecilnya pasti mengimani adanya zat yang maha kuasa yang menciptakan alam ini, yakni percaya akan adanya Tuhan, akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Allah dalam Al-Qur'an. Fir'aun yang mengaku tentunya ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang maha tinggi. Hadhil anharu tajri min tahti, sungai-sungai mengalir itu karena izinku, kata Fir'aun. Tapi kata Allah, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulmaw wa uluwa. Mereka mengingkari rububiyah Allah, tapi sebenarnya istaiqanatha anfusuhum, hati mereka yang paling dalam itu meyakininya, mengimani bahwasanya ada zat yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan alam ini. Maka tentunya bukan itu menjadi poin penting dalam pembahasan tauhid, walaupun itu tentunya penting, tapi tentunya itu sudah menjadi fitrah manusia mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala.
Tapi yang lebih penting dari itu, bagaimana kita beribadah kepada Allah, bagaimana kita ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keyakinan yang benar terkait dengan takdir Allah tentang hari kiamat, hari kebangkitan dan sebagainya. Maka semua itu butuh ilmu, butuh mendalami tentang tauhid Allah Subhanahu wa taala. Makanya di pembahasan terakhir ini panjang sekali penulis membahas tentang bab talabul ilmi wa at-tahridu fihi, motivasi untuk menuntut ilmu, penyemangat kita agar terus menuntut ilmu. Kan kita bacakan hadis-hadisnya yang tentunya sudah kita mulai, kalau tidak salah 2 pertemuan sebelumnya telah kita bahas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni at-tahrid ala talabil ilmi wa kaifiyatut talab, motivasi untuk menuntut ilmu dan kaifiyat atau cara menuntut ilmu yang benar. Nah, kalau tidak salah ini udah sampai Ani bin Mas'ud kalau tidak salah ini ya. Udah lama juga kita tidak mengaji nih kemarin ini, udah 2 bulan ya. Nah, jadi agak lupa ini sampai mana terakhir ini. Taib. Nah, enggak apa-apa walaupun mungkin udah kita bahas, enggak apa-apa murajaah kalau memang salah ya batasnya. Taib. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatihi qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashab ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun faman jahadahum bi yadihi fahuwa mu'min wa man jahadahum bi lisanihi fahuwa mu'min wa man jahadahum bi qalbihi fahuwa mu'min walaysa wara'a dzalika minal imani habbatu khardal. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang nabi diutus kepada umatnya yang sebelumku kecuali ada di antara umatnya hawariyun wa ashab, ada sahabat-sahabat setia. Setiap para nabi, setiap para nabi memiliki hawariyun. Hawariyun adalah sahabat setia yang rela berkorban untuknya. Tentu ada juga hadis yang mengatakan ada beberapa nabi dan rasul itu tidak ada pengikutnya, ada juga. Jadi ini tentunya kebanyakan. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Nah, contohnya siapa nabi yang tidak ada pengikutnya kecuali istrinya saja? Ada yang tahu? Rasul yang tidak ada pengikutnya kecuali istrinya dan anaknya. Apa syahid? Nabi Ayub. Allahu a'lam. Nabi Ayub. Nabi Ibrahim. Siapa bilang kata Nabi Ibrahim? Oh, Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, Nabi Ibrahim. Yang jelas disebutkan tentunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ayub, nah bisa jadi ya, mana beliau tentunya sakit, ditinggalkan sama kaumnya, wallahu a'lam. Tapi tentunya setelah itu beliau sembuh, kemudian banyak lagi pengikutnya, wallahu a'lam. Tapi Nabi Ibrahim, kita tahu bagaimana beliau meninggalkan kaumnya dalam keadaan kafir. Beliau pergi hijrah bersama istrinya. Bahkan di riwayat hadis beliau mengatakan, tidak ada yang beriman di muka bumi ini kecuali aku dan engkau, wahai istriku. Maka engkau adalah ukhti fillah, saudariku karena Allah. Nah, Nabi Ibrahim tidak ada yang beriman dari kalangan umatnya kecuali setelah beliau hijrah, fa'amana lahu Lut. Nah, yang beriman kepada beliau hanya satu, yakni Lut. Dan itu juga adalah seorang
rasul kemudian. Itu dengan dakwah Nabi Ibrahim. Nah, jadi Nabi Lut termasuk umat Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya ketika malaikat ingin menghancurkan umat Nabi Lut, malaikat datang pertama kali kepada Nabi Ibrahim dan mengabarkan kalau umat Lut telah melampaui batas, maka kami akan menghancurkannya, menghancurkan kampung itu semuanya. Maka Ibrahim mengatakan, di sana ada Lut yang beriman. Maka malaikat mengatakan, ya kami tahu, nahnu a'lamu biman fiha lanunajjiyannahu wa ahlah illa imra'atah. Adapun dia dan keluarganya akan kami selamatkan kecuali istrinya, kata malaikat. Tentunya istri Nabi Lut itu termasuk orang kafir. Nah, jadi di sini kata Nabi SAW, setiap nabi itu ada pengikut setianya, ada sahabat-sahabatnya. Ya'khuduna bisunnatihi, yang mana mereka akan mengambil sunnahnya, mengambil sunnah dari setiap nabinya. Wa yaqtaduna bi amrih, dan mengikuti perintahnya. Summa innaha takhlufu min ba'dihim khuluf yaquluna ma la yaf'aluna wa yaf'aluna ma la yu'marun faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Maka setelah itu akan diganti setelah mereka kaum yang mengatakan apa yang tidak mereka kerjakan. Jadi setiap nabi yang terbaik di kalangan umatnya adalah yang jumpa dengan nabinya masing-masing. Sebagaimana generasi terbaik adalah yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah generasi terbaik tentunya. Mereka lah yang mengambil sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengajarkannya kepada kita semua. Kemudian setelah sahabat-sahabat Nabi tersebut wafat, akan digantikan dengan orang-orang yang mengatakan apa yang tidak mereka kerjakan dan mengerjakan apa yang tidak diperintahkan. Nah, jadi ini sudah nubuat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni sudah benar dan benar-benar dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan banyak orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang tidak disuruh, perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa perintahnya kepada kita? Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Maka siapa yang berjihad untuk melawan mereka dengan tangannya, maka dia beriman, maka dia termasuk orang yang beriman. Nah, berjihad dengan tangannya, yadun tentu bisa diartikan dalam lughah sesuai dengan kontekstualnya. Dia bisa diartikan dengan kekuasaan, artinya dia sanggup merubah dengan tangannya pemerintah. Tentunya dulu para khalifah kaum muslimin sangat melarang kaum muslimin berbuat bid'ah, menyampaikan hadis palsu. Salah satu contohnya bagaimana kerasnya dulu khalifah ketika Khalifah Harun ar-Rasyid zaman Abbasiyah. Khalifah Harun ar-Rasyid, majlis beliau itu banyak diisi oleh para ulama ahlu hadis. Sejarah Harun ar-Rasyid luar biasa. Beliau adalah seorang khalifah yang saleh. Di zaman beliaulah termasuk masa yang paling makmur. Di zaman beliaulah muruah Islam begitu tinggi, yang mana musuh-musuh Islam takut mendengar khilafah Islamiyah. Maka Harun ar-Rasyid, kalau sekarang tentunya banyak kisah-kisah beliau yang dibuat-buat, yang tidak benar, apalagi dikaitkan dengan Abu Nawas. Kalau ada yang sering membaca kisah-kisah Abu Nawas, dia bersama Khalifah Harun ar-Rasyid, seolah-olah kelihatan Harun ar-Rasyid orang yang suka senang-senang, poya-poya dan sebagainya. Maka ini tentunya tidak benar.
Harun ar-Rasyid seorang khalifah yang tegas, yang mana hidupnya dihabiskan setiap tahun beliau kalau tidak berangkat haji, berangkat jihad. Beliau tidak mau berleha-leha di istana, karena tentunya ya haji butuh waktu mungkin 1 bulan 2 bulan, kemudian persiapannya juga dari Irak menuju Mekah. Maka beliau berangkat tahun ini haji, pulang haji maka beliau mempersiapkan untuk perang. Kemana ini? Jihad, apakah ke Romawi, apakah ke daerah tentunya yang musuh Islam. Beliau terjun langsung. Nah, begitulah hidup beliau. Nah, di majelis beliau itu banyak diisi oleh para ulama. Ada seorang ahlu hadis, ketika diminta oleh khalifah menyampaikan hadis, ia pun menyampaikan hadis tentang Nabi Musa memprotes Nabi Adam, yang mana Nabi Musa mengatakan kepada Adam, wahai Adam, anta abuna, engkau ayah kami, kalau seandainya kamu dulu tidak makan buah larangan, tentu kita akan berada di surga. Gara-gara kamu akhirnya kita hidup di dunia ini, kata Nabi Musa alaihissalam. Maka apa jawab Nabi Adam alaihissalam? Yani atuhajjuni fi amrin katabahallahu qabla 500 sanah an yakhluqas samawati wal ard, atau kama qala Adam alaihissalam, atau kama qala fil hadis. Apakah kamu ingin mendebatku perkara yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala 500 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi? Kata Adam. Nah, ini tentunya salah satu dalil yang dipakai oleh kaum muslimin, tentunya para ulama, bahwasanya apa yang dialami oleh Adam adalah musibah, tidak murni maksiat. Musibah karena tentunya berhujjah dengan takdir terhadap maksiat tidak boleh, tapi berhujjah dengan takdir terhadap musibah maka tentu boleh. Maka ia pun mengatakan fahajja Adam Musa, Adam pun mengalahkan Musa dalam diskusi itu. Itu hadisnya. Maka ada seorang ahli hadis yang lain menyeletuk, mata iltaqa Adam wa Musa, kapan itu berjumpa Adam dan Musa? Maka khalifah merasa, oh ini isyarat berarti hadis ini bohong ini. Maka langsung khalifah mengatakan, as-saifu wan nata', bawakan sini pedang dan an-nata'. An-nata' itu tempat, yakni ibaratnya ya karpet khusus untuk menampung darah yang berceceran. Artinya ini bakal dipotong nih kepalanya nih. Berani menyampaikan satu hadis yang tidak benar. Padahal hadis ini Sahih Bukhari Muslim. Tapi tentu di zaman itu belum ada Bukhari Muslim. Zaman Harun ar-Rasyid belum ada Bukhari Muslim. Jadi belum ada kitab hadis yang benar-benar 100% hadis. Jadi orang belum tahu ini benar-benar sahih. Maka akhirnya orang tersebut memastikan, wahai khalifah, ini benar, saya dengar dari fulan bin fulan bin fulan, an fulan. Beliau sampaikan sanadnya. Maka khalifah pun kemudian bertanya, maksudmu apa tadi? Tidak ya wahai khalifah, bukan maksudku untuk meragukan ini, aku hanya ingin bertanya saja, apakah ada kelanjutannya? Barulah khalifah reda. Artinya begitulah seorang pemimpin bisa mempertahankan sunnah Nabi SAW, merubah, berjihad dengan tangannya langsung, yakni mencegah terjadinya perkara-perkara yang tidak diperintahkan oleh Nabi SAW, hal-hal bid'ah. Nah, itu salah satu ciri-ciri seorang mukmin, kata Nabi SAW, man jahadahum biyadi, yang berjihad melawan pelaku-pelaku bid'ah dengan tangannya, maka dia beriman. Wa man jahadahum bilisanih fahuwa mu'min, dan siapa yang berjihad melawannya dengan lisannya, melawan mereka dengan lisannya, maka dia termasuk orang mukmin. Nah, kalau kita tidak punya kekuasaan, maka kita bisa tentunya melawan
mereka dengan lisan, dengan penjelasan, ya dengan seperti yang kita lakukan saat ini. Maka ini tentunya isyarat agar kita terus menuntut ilmu, agar kita bisa membedakan mana yang benar-benar diperintahkan oleh Nabi dan mana yang tidak diperintahkan. Karena akan banyak orang yang seperti ini, yang menyampaikan apa yang tidak ia kerjakan dan mengerjakan apa yang tidak diperintahkan. Maka kita perlu berjihad melawan mereka untuk memurnikan akidah ini, memurnikan agama ini. Kalau tidak bisa dengan tangan, maka dengan lisan. Wa man jahadahum bilisani fahuwa mu'min wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min. Dan siapa yang berjihad melawan mereka dengan hatinya, maka dia beriman. Walaysa wara'a dzalika minal imani habbatu khardal. Adapun di belakang itu, selain itu tidak ada keimanan di hatinya walaupun sebesar biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Nah, intinya tentunya ada hadis secara khusus untuk menyuruh kita berjihad melawan kebid'ahan, hal-hal yang tidak disampaikan dan dilakukan oleh Nabi SAW. Hadis amar ma'ruf nahi mungkar kita semua insyaallah sudah mengetahuinya. Secara umum Nabi mengatakan man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Siapa yang melihat di antara kalian kemungkaran, hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Kalau tidak sanggup maka dengan lisannya. Kalau tidak sanggup maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Itu secara umum. Secara khusus Nabi mengatakan man jahadahum bilisani, berjihad melawan orang-orang yang melakukan yang tidak ada suruhannya, yang melakukan bid'ah, perkara-perkara baru. Berjihad dengan tangan, ya kalau kita tidak punya kesanggupan, mungkin kita bisanya itu ya terhadap keluarga kita. Nah, bisa kita tegas, langsung kita robah, jangan lakukan itu. Nah, kamu harus begini. Kalau tidak bisa, maka dengan lisan kita sampaikan. Kalau itu kawan kita, kita sampaikan. Nah, kalau mungkin sekarang tentunya bisa dengan media, bisa dengan WA, bisa dengan status dan sebagainya. Atau kalau memang kita tidak punya ilmu, tidak punya kesanggupan, tidak punya kesempatan, maka minimal dengan hati kita. Dan inilah tentunya selemah-lemah iman. Bahkan Nabi mengatakan selain itu tidak ada keimanan di hatinya. Maka ini tentunya hadis yang sangat penting sekali. Hadis riwayat Muslim, hadis yang sahih, yang mana tentunya kita tidak akan bisa membedakan mana yang benar-benar disuruh dan mana yang tidak disuruh kalau kita tidak menuntut ilmu. Maka rajin-rajinlah kita menuntut ilmu, tidak hanya di majelis seperti ini. Ya kita baca sendiri, kita cari tahu sendiri, kita dengarkan dari media-media yang ada. Dan tentunya majelis seperti ini juga punya kelebihan tersendiri, yang mana tentunya kalau kita menghadiri majelis ilmu ada 4 hal yang akan kita dapatkan. Sakinah, ketenangan, wasyiathumur rahmah, rahmat Allah meliputi, kemudian wahaffathumul malaikah, malaikat pun menaungi dengan sayap, wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah pun membangga-banggakan kita di sisi malaikatnya, subhanallah. Nah, kemudian wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Umar radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah inna nasma'u ahaditha min yahud tu'jibuna afatara an naktuba ba'daha. Umar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kami mendengar beberapa ucapan orang Yahudi yang itu menakjubkan. Ucapannya sangat bagus. Ya tentunya Taurat itu juga datang dari Allah Subhanahu wa taala.
Tentu di situ juga ada kalimat-kalimat yang mengandung hikmah, yang mengingatkan kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Maka bolehkah kami menulisnya ya Rasulullah? Maka beliau mengatakan, amutahawwikuna antum kama tahawwakatil yahud wan nasara? Apakah kalian masih ragu seperti orang Yahudi dan Nasrani? Laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyah. Aku telah membawa syariat ini putih bersih. Walau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i. Seandainya Nabi Musa masih hidup, maka ia tidak bisa apa-apa kecuali harus mengikutiku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sunnah yang terbaik tentunya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an dan hadis itu sudah cukup menjadi pedoman hidup kita. Tidak perlu kita lagi membaca Taurat, Injil. Apa yang termaktub dalam Al-Qur'an itu sudah cukup menjadi pedoman hidup kita. Dan tentunya ditambah dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang-orang tentunya terkadang ia sibuk mempelajari filsafat, mempelajari agama lain. Padahal Sahih Bukhari saja belum pernah ia baca seluruhnya. Hadis-hadis Nabi yang sahih tentunya semuanya. Sahih Muslim, belum lagi Sunan yang Kutubus Sittah, Sunan Arba'ah. Belum lagi kitab-kitab tauhid yang kutayib saja, Nawaqidul Islam, Al-Usulul Tsalasah dan sebagainya. Maka sebelum kita mendalami ilmu-ilmu yang lain, dalami dululah agama kita. Kalau tidak maka hasilnya akan seperti banyak ulama. Ini sekelas ulama, bahkan mereka sudah mencapai derajat faqih seperti Imam Ghazali. Beliau sebelum masuk ke dalam ilmu filsafat, beliau seorang faqih. Beliau punya kitab Al-Mustasfa, usul fiqih. Tapi setelah beliau belajar filsafat, maka Al-Ghazali pun terkenal dengan seorang sufi yang banyak menyampaikan hadis dhaif, palsu dan sebagainya. Disebutkan di antara para ulama yang masuk dalam ilmu filsafat kemudian keluar dengan selamat hanyalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena memang beliau dasarnya, pondasinya sangat kuat. Beliau dari awal sudah hafal Al-Quran, hafal Kutubus Sittah, mendalami kitab para ulama, mendalami semua turas gitu, kutubut turas yang ditinggalkan oleh para ulama. Barulah beliau masuk ke dalam ilmu filsafat. Kemudian beliau buatlah kitab-kitab tentang bantahan tentang ilmu filsafat, Ta'arudul Aql wan Naql dan sebagainya. Maka kita yang belum mendalami Al-Quran dan hadis secara menyeluruh, maka kita tidak perlu mempelajari kitab-kitab umat-umat yang lain, pelajari Taurat, Injil dan sebagainya. Nah, wa an Abi Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu marfu'an. Nah, taib, sekali lagi sedikit lagi mungkin sebelum kita masuk ke hadis berikutnya, satu faedah juga yang bisa kita ambil dari kalimat terakhir hadis yang sebelumnya. Seandainya Nabi Musa hidup, maka ia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali harus ikut denganku. Karena Nabi Muhammad SAW diutus kepada seluruh makhluk, tidak hanya manusia, bahkan jin juga. Makhluk akhir zaman semuanya harus ikut Nabi Muhammad SAW, harus ikut syariat Muhammad SAW. Maka ini jugalah dalil yang kuat yang menguatkan pendapat para ulama yang menyatakan Nabi Khidir sudah wafat. Karena tentunya banyak sekali yang mengatakan Nabi Khidir hidup sampai sekarang. Bahkan di kampung saya juga ada yang mengaku bertemu dengan Nabi Khidir, dan ia pun akhirnya dielu-elukan, diagung-agungkan, didatangi, diminta berkah, diminta doa. Dia membuat majelis yang penuh dengan manusia, tapi anehnya majelisnya sebelum asar, selesainya menjelang maghrib, tidak ada sholat asarnya.
Dan salah satu pengikut setianya orang ini kawan saya di pesantren, satu angkatan. Dan saya dapat informasi dari kawan-kawan, si fulan itu yang sudah ikut dengan Kiai Fulan, dia itu tidak pernah sholat lagi. Katanya sholat itu cukup mengingat Allah saja. Dan bahkan pernah kami pergi, dia sepertinya menghalalkan mencuri. Nauzubillah min dzalik. Artinya sudah jauh sekali sesatnya. Nah, ini gara-gara akidah, keyakinan Nabi Khidir masih hidup. Maka ketika ada orang yang mengaku jumpa dengan Nabi Khidir, mereka menganggap tentunya ini adalah karomah yang luar biasa. Maka kita katakan banyak hadis Nabi yang mengisyaratkan ya Nabi Khidir sudah wafat. Seandainya Nabi Khidir masih hidup di zaman Nabi SAW, maka beliau wajib ikut dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Musa, beliau tidak wajib, karena Nabi Musa hanya diutus kepada Bani Israel saja. Ya Nabi Khidir bukan dari Bani Israel. Adapun Nabi Muhammad SAW, beliau diutus kepada seluruh makhluk. Maka Nabi Khidir seandainya beliau masih hidup, tentu beliau wajib ikut hijrah ke Madinah. Karena saat itu setelah Nabi hijrah ke Madinah, semuanya wajib hijrah ke Madinah yang menyatakan Islam, Muslim, dan membantu Nabi SAW dalam menyebarkan dakwah. Maka ini Nabi Musa saja seorang Rasul, beliau kalau hidup di zaman Nabi harus ikut dengan Nabi Muhammad SAW. Apalagi Nabi Khidir yang mana beliau seorang Nabi alaihissalam. Baik, kita lanjutkan. Wa an Abi Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu marfu'an, innallaha farada fara'idha fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghayra nisyan fala tabhathu anha. Haditsun hasan. Dari Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu, marfu' artinya sampai kepada Nabi, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan beberapa kewajiban, maka jangan kalian sia-siakan. Wa hadda hududan, dan membuat batasan-batasan jangan kalian langgar, dan mengharamkan beberapa perkara, maka jangan kalian terobos larangannya. Dan Allah diam terhadap beberapa perkara sebagai rahmat bagi kalian, bukan lupa, maka jangan cari-cari lagi hukumnya, kata Nabi SAW. Jadi hadis ini hadis hasan menjelaskan ilmu itu adalah apa yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis. Selain itu enggak usah dicari-cari. Maka ilmu yang sebenarnya adalah yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Ini yang mesti kita dahulukan tentunya semuanya. Makanya kalau metode para salaf kita terapkan di zaman sekarang, nah ini enggak boleh kita ini membuat majelis seperti ini. Kalau mau membuat majelis seperti ini, membahas kitab, syaratnya udah hafal Al-Quran belum? Kalau belum, enggak usah sibuk-sibuk hadir majelis dulu, hafal Quran sana, selesaikan dulu 30 juz, nah, baru masuk halaqah hadis. Udah selesai halaqah hadis, baru boleh masuk ke majelis fiqih, majelis tauhid dan sebagainya. Nah, itu dulu. Imam Syafi'i mau belajar kepada Imam Malik, maka pertanyaannya, hafiz Al-Quran, udah hafal Quran? Nah, Imam Syafi'i sudah, ya, kalau begitu ya silahkan masuk ke halaqah. Kalau tidak, nah, sana dulu, Al-Quran dulu, jangan sibukkan dengan perkara yang lain, karena itulah ilmu yang sebenarnya. Baru kemudian hadis, baru kemudian ya ilmu-ilmu yang lain. Karena dalam hadis di situ sudah mengandung tauhid, sudah mengandung fikih, mengandung sirah, tafsir dan sebagainya. Baik. Wa fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma nahaitukum anhu fajtanibuh
wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama halaka man kana qablakum bi kathrati masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Apa yang kularang kalian tinggalkan, apa yang kusuruh maka laksanakan semampu kalian. Sesungguhnya orang sebelum kalian celaka itu karena banyaknya mereka bertanya dan bagaimana mereka berbeda dengan para nabinya. Nah, ini juga cara menuntut ilmu adalah dengan mempelajari apa yang disampaikan oleh Nabi, apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka umat sebelum kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka celaka karena ya tidak fokus kepada apa yang disampaikan oleh Rasul mereka. Mereka justru mencari-cari masalah-masalah yang baru. Kalau ini apa ya hukumnya? Kalau ini bagaimana ya? Padahal tentunya banyak perintah Nabi mereka yang belum mereka laksanakan. Banyak larangan-larangan Nabi mereka yang belum mereka kuasai. Maka ini tentunya salah satu bentuk kaifiyah cara menuntut ilmu yang benar. Kita harus memfokuskan diri dengan Al-Quran dan hadis sebelum mempelajari hal-hal lain dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naddarallahu 'abdan sami'a maqalati fahafizaha wa wa'aha wa addaha farubba hamil fiqhin ghairu faqih wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu min thalathun la yaghillu 'alayhinna qalbu muslim ikhlasul 'amali lillah wan nasihatu lil muslimin wa luzumu jama'atihim fa inna da'watahum tuhitu min waraihim. Rawahu Syafi'i wal Baihaqi fil Madkhal wa rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa Ad-Darimi an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah menyinari seorang hamba yang mana ia mendengar ucapanku, ia hafal, ia jaga dan ia sampaikan. Bisa jadi seseorang yang membawa fikih tapi ia tidak faqih, yakni membawa ilmu, ia tahu hadis Nabi tapi dia tidak tahu bagaimana mengambil kesimpulan dari hadis ini. Ini tentunya kepada para sahabat-sahabat Nabi. Ini beliau mewasiatkan kepada para sahabat Nabi agar benar-benar menghafal apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kepada kita juga, kita sampaikan hadis Nabi apa adanya. Maka bisa jadi orang yang mendengar bisa mengambil kesimpulan yang lebih banyak daripada kita. Nah, pernah waktu itu saya menyampaikan satu hadis tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak senang ketika makan daging onta, kalau tidak salah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk berkumur-kumur li'anna fihi dasaman susu. Ada hadis yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kalian minum susu maka sebelum sholat hendaklah kalian kumur-kumur li'anna fihi dasam, karena susu itu mengandung lemak. Maka setelah kajian ada yang bertanya, Ustaz, kalau begitu yang mengandung lemak juga daging, berarti kita dianjurkan berkumur-kumur. Oh iya, kalau gitu iya, karena ilahnya dasam. Ilahnya yakni sebab yang disebutkan oleh Nabi SAW agar kita dianjurkan berkumur-kumur sebelum sholat kalau sudah minum susu karena ada lemaknya. Berarti segala hal yang ada lemaknya setelah kita makan dianjurkan untuk kita berkumur-kumur. Jadi ini tentunya salah satu contoh bagaimana orang yang mendengar kadang lebih paham atau lebih bisa mengambil kesimpulan yang banyak dari apa yang kita sampaikan. Dan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, naddarallah, semoga Allah menyinari wajahnya. Allah beri cahaya baginya. Tentunya di hari kiamat, apakah itu di dunia juga, wallahu a'lam.
yang mana ia mendengar ucapanku, mendengar hadis, ia hafal, ia sampaikan sesuai yang ia ketahui, maka bisa jadi yang membawa fikih tidaklah faqih. Yang membawa fikih, yakni fikih ini yakni pemahaman tentang satu agama, satu ilmu. Bisa jadi seseorang yang membawa satu ilmu, ia sampaikan kepada orang yang lebih paham darinya. Salatun la yaghillu alaihinna qalbu muslim. Ibnu Mas'ud melanjutkan, ada 3 perkara yang dengannya tidak akan hasad hati seorang muslim. Ikhlasul amal lillah, mengikhlaskan amalan kepada Allah. Wan nasihatu lil muslimin, nasihat bagi kaum muslimin. Waluzumu jama'atihim, dan tetap bersama jamaah kaum muslimin. Fa inna da'watahum tuhitu min waraihim, maka sesungguhnya doa kaum muslimin itu meliputi semua kaum muslimin. Nah, ini hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis diriwayatkan oleh Imam Syafi'i wal Baihaqi, Imam Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya. Inti dari hadis ini tentunya bagaimana Nabi menganjurkan kita menghafal hadis, ucapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menyampaikannya apa adanya. Maka orang yang menghafal hadis Nabi dan menyampaikannya apa adanya, ia akan mendapatkan cahaya. Allah akan sinari wajahnya di hari kiamat dan juga di dunia insyaallah. Karena tentunya di sini tidak disebutkan apakah di akhirat atau di dunia. Maka secara umum di dunia dan akhirat. Wa Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu thalath, ayah muhkamah aw sunnah qa'imah aw fariidatun adilah, wa ma kana siwa dzalika fa huwa fadlun, rawahu ad-Darimi wa Abu Dawud. Abdullah bin Amr bin As mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilmu itu 3 macam. Ayatun muhkamah, yakni ayat yang sudah jelas maknanya, au sunnah qaimah, atau sunnah yang sudah ditegakkan, yakni yang sudah dilaksanakan, dicontohkan oleh para sahabat tentunya, au fariidatun adilah, atau kewajiban yang sudah pasti. Wa ma kana siwa dzalika fa huwa fadlun, adapun selain itu hanya tambahan saja. Jadi ilmu yang hakiki itu ayat Al-Qur'an, hadis dari Nabi, dan kewajiban-kewajiban syariat Allah Subhanahu wa taala. Selain itu yaitu tambahan saja ilmu-ilmu lainnya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengatakan tentang Al-Qur'an dengan ra'yunya, yakni dengan pendapatnya, maka hendaklah siapkan tempatnya di neraka. Artinya menafsirkan Al-Quran tidak bisa sembarangan. Kalau kita menafsirkan Al-Quran dengan pendapat kita, kayaknya seperti menurut saya, nah, ini beginilah, sepertinya ini Fir'aun ini husnul khotimah. Karena dalam Al-Quran disebutkan, yakni ketika Fir'aun tenggelam, ia mengatakan amantu bima amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Aku beriman dengan Tuhannya Bani Israel, wa ana minal muslimin. Maka berarti dia husnul khotimah ini. Masya Allah. Ini dia hanya memahami satu ayat tanpa membaca ayat-ayat yang lain tentunya tentang Fir'aun. Bagaimana nasib Fir'aun di neraka? Adkhilu ala fir'aun asyaddal azab. Bukankah kata Allah dalam surah Az-Zumar, masukkan keluarga Fir'aun itu asyaddal azab, ke neraka dengan siksaan yang paling pedih. Ya kata Allah Subhanahu wa taala.
Karena itu tentunya hal yang paling konyol yang saya pernah dengar dari orang yang mengaku sebagai seorang yang berilmu, doktor. Nah, dia mengatakan Fir'aun husnul khotimah. Nah, ini konyol sekali ini. Nah, ketika saya belajar di Pasca Sarjana UIN, nah itu masih ada orangnya itu, seorang doktor, dia mengajar filsafat. Emang yang diajarnya filsafat ya kayak ginilah kalau belajar filsafat, belum punya pondasi yang kuat dari Al-Quran dan hadis, melenceng. Nah, akhirnya memahami Al-Quran dengan pendapatnya semata. Maka falyatabawwa maq'adahu minan nar, siapkanlah tempatnya di neraka. Rawahu Tirmidzi wa fi riwayah man qala fa innal Qur'an bighairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Riwayat lain, siapa yang berkata tentang Al-Qur'an tanpa ilmu, siapkanlah tempatnya di neraka. Rawahu Tirmidzi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man afta bighairi ilmin kana ithmuhu ala man aftah wa man asyara ala akhihi ya'muru bi man asyara ala akhihi bi amrin ya'lamu anna ar-rusyda fi ghairihi faqad khanahu. Rawahu Abu Dawud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berfatwa tanpa ilmu, maka dosanya akan ditanggungnya. Dan siapa yang memberi petunjuk isyarat kepada saudaranya satu perkara yang ia tahu hal itu sebenarnya tidak baik, ada yang lebih baik dari itu, maka ia telah khianat kepadanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Waktu Isya berapa menit lagi? 2 menit lagi. Thayyib. Nah, jadi hadis ini menunjukkan agar kita yang belum belajar atau tidak tahu jangan sampai sembarangan menjawab perkara agama, berfatwa, karena kita akan menanggung dosanya. Makanya para ulama mereka sangat mudah mengatakan wallahu a'lam. Ketika ditanya pertanyaan yang masih ragu, mungkin dia punya jawabannya tapi masih ada keraguan, maka lebih selamat ya sudah wallahu a'lam, selamat. Kata Imam Ahmad sendiri mengatakan wallahu a'lam abradu lil qalb, itu lebih menyejukkan hati, wa aslam, dan lebih selamat. Bahkan disebutkan oleh Imam Ahmad, pernah kalau tidak salah Ibnu Umar atau Ibnu Mas'ud, ada orang bertanya satu ilmu kepadanya, satu masalah, ia mengatakan wallahu a'lam, enggak tahu. Maka kemudian setelah orang itu lewat, ia berkata kepada murid-murid yang senantiasa bersamanya seperti Alqamah, ia mengatakan wahai Alqamah, orang-orang ini bertanya kepada kita perkara-perkara yang mana kalau kita jawab itu akan menjadikan mereka selamat masuk surga, sedangkan kita dijadikan oleh mereka jembatan yang mereka melewati neraka jahanam. Mereka akan injak pundak kita, kita masuk neraka, mereka masuk surga. Mereka bertanya hal-hal agama kepada kita. Makanya beliau lebih selamat mengatakan wallahu a'lam, tidak tahu. Nah, itu orang alim, orang yang tanggung-tanggung, itu malu mengatakan wallahu a'lam. Malu mengatakan la adri, tidak tahu. Nah, kalau orang alim justru dia bangga wallahu a'lam. Tayyib, tafadhal muadzin. Kita lanjutkan setelah azan. Tayyib, kita lanjutkan. Nah, jadi kita katakan tadi tidak boleh berfatwa tanpa ilmu. Karena orang yang berfatwa tanpa ilmu, maka dia akan menanggung dosa orang yang bertanya. Walaupun tentunya yang bertanya ini dia tergantung apakah dia benar-benar tidak tahu atau dia mencari kemudahan. Tentunya Allah Subhanahu wa taala yang menilai. Tidak semata-mata ketika ada orang bertanya kepada seorang ustadz
Kemudian ada ustadz lain yang menjelaskan tentunya berbeda umpamanya dari jawaban yang tadi dan menjelaskan dalilnya, yang mengatakan yang penting kan saya sudah bertanya, ya ustadz itu yang menanggungnya. Enggak bisa juga seperti itu. Kalau kita sudah ada perbandingan, tentunya kita harus memilih mana yang lebih sahih, mana yang sesuai dengan dalil. Kalau memang benar-benar awam, maka tentunya barulah mungkin bisa diterapkan hadis ini. Ya sudah, yang menjawab itu yang menanggung dosanya. Nah, jadi salah satu contohnya tadi kita katakan yakni orang alim itu akan mudah dengan mengatakan wallahu a'lam, tidak tahu. Saya teringat dulu waktu baru tamat pesantren masuk Libya, pernah kami mengadakan qafilah dakwah. yakni anak-anak Medan yang kuliah di Libya, kami mengadakan kafilah dakwah pergi ke pelosok Jakarta, mendatangi orang-orang yang tinggal di tempat kumuh. Kami adakan halaqah, muhadarah, kajian. Di situ yakni ada abang kelas yang sudah dikatakan paling senior lah, yang udah mau tamat dia di Libya, yang sudah semester 7 syariah. Ketika ditanya satu masalah, dia mengatakan wallahu a'lam, tidak tahu. Dalam hati, masa itu aja nggak tahu? Wah, kalau saya ditanya pasti ku jawab begini-begini. Gitu. Ya artinya baru belajar akan semangat ingin menjawab pertanyaan. Tapi setelah kemudian membahas masalah itu, ternyata nggak sesimpel itu masalahnya. Banyak khilaf rupanya masalah ini. Yani ketika ada bertanya tentang kamar mandi yang menghadap kiblat, apakah harus dibongkar atau tidak? Maka beliau mengatakan wallahu a'lam, tidak tahu. Ya kalau kita mungkin yang semangat ya udah harus dibongkar lah, namanya menghadap kiblat, enggak boleh. Tentu setelah dibahas ternyata memang ada khilaf. Kalau bangunan itu di dalam bangunan, ternyata pernah juga Ibnu Umar melihat Nabi SAW dari atas genteng, ia melihat Nabi menghadap kiblat ketika buang hajat. Ya berarti sebagian menganggap ini kekhususan dari Nabi, sebagian menganggap berarti kalau dia di bangunan tidak perlu dihancurkan. Itu artinya banyak masalah yang perlu didalami di situ. Maka lebih amannya dia mengatakan wallahu a'lam. Nah begitulah, kalau kita tentunya semakin mendalami ilmu, maka akan semakin takut kita berfatwa, semakin mudah kita mengatakan wallahu a'lam. Ustaz Irwandi juga pernah kami tanya, saya sama Ustaz Azra'i menjumpai, tentunya mendapati satu masalah an qura'il ard. Ada hadis yang mengatakan nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an qura'il ard. Nabi melarang untuk menyewakan tanah. Nah ini maksudnya bagaimana ini? Kebetulan waktu itu ada kajian Ustaz Irwandi di Pekanbaru. Kami datang, kami siapkan pertanyaan. Waktu itu Ustaz Azra'i langsung bertanya, pakai mikrofon. Apa jawab Ustaz Irwandi? Wallahu a'lam. Ustaz Azra'i kemudian memastikan hadisnya begini Ustaz, nahan Nabi SAW. Nah iya wahai akhi, saya bukan Imam Bukhari, saya Irwandi Tirmizi, saya tidak hafal semua hadis. Itu belum saya pahami hadis itu, kata beliau. Dengan mudah beliau mengaku, ya sudah itu belum saya pahami, saya belum tahu hadis ini. Gak usah ngotot bertanya, ibaratnya gitulah. Saya nggak tahu, ya udah nggak tahu. Itu artinya seorang yang berilmu akan mudah untuk mengatakan wallahu a'lam dibandingkan dia berfatwa tanpa ilmu. Nah, kemudian juga lanjutan hadis ini tadi, siapa yang diminta pendapat oleh kawannya, kemudian ia memberi saran yang padahal masih ada lebih baik dari itu, berarti dia telah berbuat khianat. Nah, tentunya banyak orang kadang seperti ini, dia tidak mau kawannya lebih sukses dari dia, tidak mau kawannya lebih maju dari dia, akhirnya dia beri saran yang tidak benar. Udah nggak usah di sana lah, mending kamu di sini. Nah, padahal maksudnya supaya dia tidak maju, tidak sukses atau tidak ada saingannya. Nah, maka itu adalah perbuatan khianat, tidak dibenarkan. Baik, mungkin satu lagi kita baca hadisnya yang ringkas ini.
Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anil ughlutat. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang al-ughlutat. Al-ughlutat itu perkara-perkara yang susah. Melarang kita mendalami perkara-perkara yang masih syubhat. Mending kita pelajari yang jelas-jelas. Yang jelas wajib, yang jelas sunnah, itu yang kita pelajari terlebih dahulu daripada kita berkutat mendalami umpamanya masalah takdir secara mendalam yang tidak ada habis-habisnya. Bagaimana kita ini sudah ditetapkan masuk surga, sudah ditetapkan apakah masuk surga atau neraka, kemudian kita beramal ini, tentu ini perkara yang bukan ilmu kita, yang tidak akan habis-habisnya kalau kita pikirkan. Maka kita lebih baik mendalami ilmu-ilmu yang jelas hukumnya, tentang sholat, yang membatalkan sholat, yang bagaimana yang sunnah, bagaimana hal-hal yang dilarang. Itu yang kita dahulukan dalam menuntut ilmu, karena judul bab kita ini adalah salah satunya kaifiyatut talab, bagaimana cara menuntut ilmu. Maka ini tentunya salah satu cara menuntut ilmu, kita dahulukan ilmu-ilmu yang jelas. Jangan langsung membahas syubhat, membahas tahzir. Banyak yang baru mengaji, langsung yang dibahasnya itu Ustadz Fulan itu sesuai dengan sunnah atau tidak. Itu enggak sesuai sunnah itu. Jadi langsung mentahzir. Ustadz Fulan organisasi ini, organisasi itu, berarti itu enggak sesuai sunnah itu. Baru belajar mengaji langsung mentahzir. Langsung yakni menyalah-nyalahkan yang tentunya belum kapasitasnya di situ, padahal itu masih perkara khilaf dan sebagainya. Maka sebaiknya kita memulai menuntut ilmu adalah dengan perkara-perkara yang jelas, ayat-ayat Allah yang muhkam dan sunnah-sunnah Nabi yang qaim, yang sudah dilaksanakan oleh para sahabat Nabi. Setelah itu tentunya kita mempelajari akidah yang benar, walaupun tentunya akidah yang benar ini adalah hal yang paling utama. Jangan sampai kita meremehkan perkara akidah. Jangan sampai kita merasa sholatlah yang lebih utama dibandingkan akidah. Tidak juga, tidak benar. Karena akidah adalah tolak ukur apakah amalan kita diterima atau tidak. Kalau kita salah akidah kita, berarti kita telah berbuat syirik. La in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kata Allah dalam Al-Quran, wahai Muhammad, kalau kamu berbuat syirik, maka hapuslah semua amalanmu dan kamu menjadi orang-orang yang merugi. Ayat ini tentunya banyak orang tidak merenunginya. Ana tersadar bagaimana ayat ini begitu membahayakan, begitu mengerikan. Ketika pernah kami qiyamul lail, yakni di 10 hari terakhir i'tikaf bersama Syekh Hamdi di Banu Kasir. Di qiyamul lail ketika beliau membaca ayat ini, beliau menangis terseduh-seduh. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Beliau menangis membacanya, beliau ulang-ulangi. Selesai sholat, kami sama Syekh Yusuf yang menjadi makmum juga kembali merenungi. Memang luar biasa ayat itu, mengerikan sekali. Kalau kita berbuat syirik, tidak ada gunanya semua amalan kita ini. Akan hapus semua amalan-amalan kita ini. Bahaya sekali perkara syirik ini. Padahal ini tentunya ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La in asyrakta, kalimatnya itu anta, engkau wahai Muhammad, kalau berbuat syirik, semua amalanmu habis. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apalagi umatnya kita yang tentunya belum ada jaminan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini salah satu cara menuntut ilmu. Kita tentunya dalami akidah dan mempelajari kewajiban-kewajiban kita yang sudah jelas diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menegakkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk ke dalam perkara-perkara yang syubhat dan
yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Maka kita akhiri kajian kita pada kesempatan kali ini. Baik, sebelum kita tutup ada pertanyaan. Fadhol. Baik, tentang jamak qasar, apakah 2 salam atau 1 salam? Jamak dan qasar ini tentu 2 hal yang berbeda. Jamak itu mengumpulkan 2 solat dalam 1 waktu. Nah, tentu dia itu 2 salam. Kalau menjamak, artinya solat zuhur dan asyar kita jamak. Solat zuhur, selesai solat zuhur, salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Baru kita solat asyar. Kalau mengqasar, ya 1 salam. Mengqasar itu apa? Memendekkan solat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, kalau kita qasar, ya tentu jadi 1 salam. Nah, tidak mesti kalau jamak berarti harus qasar, enggak mesti. Ada saatnya kita menjamak tidak mengqasar. Ada saatnya kita mengqasar tidak menjamak. Kalau kita gabungkan ya itu tentu berarti kita sedang di pertengahan safar. Ya iya, biasanya memang rata-rata digabung. Ya enggak masalah. 2 salam. Ya. 1 salam berarti baru 1 sholat itu Pak berarti. Nah. Zuhur dan asar. Nah, salah berarti. Iya. Karena tentunya umpamanya kita ini mau berangkat masuk sholat zuhur, umpamanya kita mau berangkat naik bus ke Jakarta, ini perkiraan ini berhentinya ini maghrib, maka boleh kita sebelum berangkat kita jamak, tapi enggak boleh mengqasar karena belum melakukan perjalanan, belum mulai. Kita jamak sholat zuhur dan asar 4 rakaat, itu berarti 2 salam. Nah, itu salah satu contohnya. Dan ada juga kasusnya ya, ketika kita sudah sampai di tujuan, itu boleh kita mengqasar dan itu lebih afdal tentunya. Kita qasar salat zuhur umpamanya, ya sudah kita enggak jamak. Salat asar kita qasar juga. Menunggu datang waktu asar itu lebih afdal kalau sudah sampai. Tapi kalau sedang melakukan perjalanan, yang paling afdal tentunya melakukan qasar dan jamak. Nah, jadi intinya 2 salam kalau menjamak. Nah, kalau mengqasar 1 salam. Thayyib. Fadhol. Yang paling afdal untuk zikir pagi dan sore. Batas akhirnya. Thayyib. Yang paling afdal tentunya kalau pagi adalah ba'da subuh. Kalau sore ba'da asar. Nah, subuh dan asar. Disitulah kita baca zikir pagi dan sore. Batasnya tidak ada batasnya. Yang paling rajih tidak ada batasnya. Artinya kita zikir pagi, walaupun sudah terbit matahari, tetap kita baca umpamanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Itu dianjurkan dibaca 100 kali. Habis subuh mungkin kita agak mengantuk, ya kan? Baru baca 10 kali udah tertidur. Mohon bangun ya udah jam 7. Enggak masalah, kita lanjutkan setelah jam 7. Atau ya waktu sholat duha jam 9 kita ingat belum selesai tadi pagi membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, kita lanjutkan. Walaupun zuhur tetap tentunya tidak ada larangan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah enggak masalah kita baca zikir pagi tersebut. Nah, kita baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i was-sami'ul 'alim. Tapi tentunya waktu yang paling afdal itu tadi ba'da subuh. Dan zikir sore ba'da asar. Nah, kalau kita lupa sampai ba'da isya boleh tetap kita baca zikir sore tadi. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Nah, itu dibaca setelah asar. Kalau kita lupa umpamanya ingatnya setelah isya, tetap
tidak gugur sunnahnya. Allahu a'lam. Baik, ada lagi pertanyaan? Ini pertanyaannya Thayyib, fadhal. Ya. Nah, syarat diterimanya amal ada dua, ikhlas dan mutaba'ah. Bagaimana kalau yang terpenuhi hanya satu syarat? Ya batal jadinya amalannya, nggak diterima. Kalau dia tidak ikhlas, dia sesuai sunnah Nabi, tapi niatnya bukan karena Allah, apakah amalannya diterima? Tidak diterima. Atau sebaliknya, dia ikhlas melaksanakan sholat, tapi caranya tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Nah, dibuat-buatnya, ada tambah-tambahannya, apakah diterima? Tidak diterima. Itu maksudnya syarat diterima amal, harus terpenuhi dua perkara tersebut. Oh iya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.